para peserta LPM yang terkasih. Nama saya Romo Lukas Dirman, SMM, tahbisan tanggal 11 Juli tahun 2014 di Keuskupan Ruteng. Saat ini sejak setahun lalu bertugas di Provinsialat SMM di Bandung, tepatnya di Cimbuluit. Sebelum di Bandung, saya bertugas di Novisiat SMM Ruteng, 3 tahun di sana, kurang lebih selama COVID. Lalu kemudian 3 tahun sebelum itu bertugas di Seminari Montfort Malang, hampir 4 tahun sebelum itu tugas di Sintang, Kalimantan Barat. Jadi saya kira itu saya cukup itu ya perkenalannya. Oke, Ya, terima kasih, Rob. ya, para peserta LPM yang saya kasihi, di flyer yang beredar itu temanya itu ditulis di situ bakti sejati kepada Bunda Maria menurut Santo Montfort. Tetapi kemarin saya coba cek-cek, sempat cek di YouTube-nya punya LPM, rupanya LPM sudah ada YouTube. Dan saya cek kok, oh ternyata tema tentang bakti sejati menurut Santo Montfort itu sudah pernah dibahas oleh Romo JJ kalau tidak salah. Romo Yohanes Cepiandi Jedabu SMM. Kurang lebih ada, saya kira dua tema dia bicara soal itu. Nah, sementara bahan yang saya siapkan itu selama seminggu belakangan ini tentang bakti sejati itu kurang lebih arahnya sama. Nah, daripada ada terjadi pendobelan, maka baik kalau saya bicara tentang tema lain, yaitu Rosario Senjata Umat Beriman. Nah, saya pikir ini baik karena bertepatan dengan bulan Rosario. Jadi, tema malam ini yang ingin kita bahas, bicarakan bersama, ya Rosario Senjata Umat Beriman. Kalau kalian lihat di gambar tampilan paling depan ini, jadi ada seorang yang sedang memegang rosario, tapi sekaligus di tangannya ada pedang. Nah, kira-kira gambar ini mengarahkan pikiran kita kemudian pada pemahaman bahwa rosario itu adalah senjata bagi kita umat beriman. Next. Ya, saya minta, sebentar, perhatikan dulu gambar yang ada di slide ini. Gambar ini ada Ibu Maria Prapti tadi ini ya. Saya pakai gambarnya dia dengan Pater Niko di sini. Di pastor ini yang pakai jubah putih itu adalah Pastor Niko SMM yang saat ini bertugas di Biara SMM di Bandung, usia 87 tahun, asal Belanda, sudah 50 tahun di Indonesia. Nah, kalau kalian perhatikan, jadi perhatikan di Romo Niko ya, bukan di Bu Maria Praptina ya. Kalau kalian perhatikan, di sisi kiri Pastor Niko ini ada sebuah rosario besar digantung di sana. Nah, tentu pertanyaannya mengapa di sisi kiri, bukan di sisi kanan, juga bukan di leher ya. Seperti hanya ada patung satu Montfort di belakangnya itu, ini patung lokasinya ini di depan Seminari Montfort Malang, Jawa Timur. Next. Nah, lanjut. Nah, pertanyaan ini pernah saya lontarkan ketika saya masih sebagai frater tingkat awal, ketika itu masih di Ruteng tahun 2005, awal mula saya masuk SMM sebagai frater. Saya bertanya kepada seorang Romo Magister kami. Pertanyaan kurang lebih sama, Romo, dalam sebuah kesempatan diskusi tentang Rosario, mengapa kok Romo-Romo SMM itu menggunakan atau mengenakan Rosario di sisi kiri? Nah, jawabannya waktu itu seperti apa yang saya tampilkan di slide ini, bahwa bagi Romo ini, Rosario menjadi senjatanya dalam hidup dan perjalanan panggilannya. Nah, seperti halnya
kita bisa membayangkan pada zaman dulu orang ketika berperang itu biasanya pedang itu selalu di sisi kiri. Nah, ketika melihat musuh, pedang itu diambil, lalu kemudian eh, ya, memangkas atau memerangi musuh. Nah, jadi mengapa di sisi kiri? Alasan sangat sederhana disampaikan oleh pastor kami waktu itu. Karena rosario ini menjadi senjata bagimu dalam hidupmu juga di dalam panggilan. Next. Nah, pertanyaan berikut kemudian, mengapa kita butuh yang namanya senjata rohani? Nah, perhatikan di slide itu ada gambar emoticon, gambar apa namanya, gambar setan itu ya. Nah, next. Harus disadari bahwa di dunia ini itu konon itu katanya setan itu ada di mana-mana. Kita ingat kata-kata Santo Petrus dalam suratnya ya, Santo Petrus 5 ayat 8, itu dikatakan bahwa setan itu seperti singa yang selalu mengaum-ngaum mencari mangsa di dunia ini. Dan dia selalu ada di mana-mana. Nah, Paus Fransiskus dalam sebuah kesempatan audiensi dalam kunjungan apostolik kemarin di tanah air kita di Jakarta, persis ketika diadakan audiensi antara paus dengan para imam, para uskup, para katekis, para suster bruder, di akhir audiensinya melontarkan sebuah pernyataan yang amat simbolis, tetapi juga sekaligus penuh makna. Ya katakan begini, setan itu bisa ada di saku kita masing-masing. Nah, ketika mendengar ini, pernyataan Sri Paus ini, kami yang hadir di Katedral Jakarta saat itu kemudian kasakusuk. Toleh kanan, toleh kiri, mencoba untuk memahami kira-kira apa artinya kata-kata Sri Paus ini. Tetapi segera kita berpikir bahwa dia sedang mengajak kami untuk menyadari bahwa kekuatan kejahatan itu sungguh-sungguh ada di dekat kita. Konteks perkataan Paus ini adalah ketika ia bicara atau mengingatkan para peserta yang hadir saat itu supaya waspada dan hati-hati dengan bahaya harta duniawi. Apa yang ada di saku kita biasanya kan uang, ya. Ada gambar uang di situ ya. Lalu ya dari uang ya orang-orang ya selain tentu saja sangat kita butuhkan untuk hidup kita setiap hari, tapi uang juga bisa membahayakan hidup kita kalau kemudian orang terlalu rakus dan tamak. Lalu kemudian di gambar yang di atasnya itu ada saya tampilkan gambaran ya setan yang sedang membisikkan sesuatu kepada seseorang, tapi untuk mengungkapkan bahwa setan itu bisa merasuki pikiran seseorang. Nah, Bapak Ibu kalau sempat menonton film yang viral beberapa hari belakangan ini, Kuasa Gelap, itu ada satu yang saya coba tangkap dari keseluruhan itu ya, yang menarik itu saya. Jadi setan itu bisa memanipulasi pikiran manusia, entah apapun itu ya. Nah, yang paling atas itu gambar kursi itu sebetulnya mau membahasakan bahwa setan itu bisa masuk lewat jabatan, lewat kekuasaan yang kita miliki. Jadi setan itu bisa kemana-mana, dia hadir di mana-mana di dalam hidup kita. Oke, next. Nah, ini dia setan kemana-mana dia. Nah, Santo Montfort berkata dalam sebuah buku yang berjudul Rahasia Rosario, ini bukunya terbitan Obor, Rahasia Rosario, The Secret of The Secret of Rosary, buku yang penting sekali. Ia berkata begini, perjalanan hidup seorang Kristiani di dunia adalah sebuah pertempuran melawan kuasa-kuasa neraka atau kuasa jahat. Next. Jadi dia mengingatkan bahwa hidup kita sebagai seorang Kristiani di tengah dunia ini itu bagaikan di sebuah medan pertempuran dengan nama Kristus yang melekat pada diri kita sebagai orang Kristiani, pengikut Kristus, murid-murid Kristus sejak kita dibaptis, ya. Tetapi di saat yang sama kita hidup di tengah dunia
di mana dunia itu seringkali digambarkan penuh kejahatan. Kalau Injil Yohanes seringkali menggambarkan dunia itu penuh kuasa kegelapan. Nah, kita hadir di tengah dunia, hidup di tengah dunia, di mana antara kuasa baik dan kuasa jahat itu, iya, bertempur satu sama lain. Dan kita berada di dunia semacam ini. Oke, berikut. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan? Mari kita dengar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat Efesus bab 6 ayat 11. Dia katakan begini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Itu kata-kata yang saya kira sangat bagus sekali, inspiratif sekali dari Santo Paulus. Jadi kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa perlengkapan senjata Allah? Nah, ini yang kita bahas malam ini. Nah, Santo Montfort mengatakan dalam buku yang sama, Rahasia Rosario, ia katakan begini, tidak ada seorang pun yang mendaraskan rosarionya setiap hari akan dibiarkan sesat oleh iblis. Ini kata-kata yang bagus sekali ya. Bagi dia sungguh-sungguh yakin bahwa kalau seorang murid Kristus, seorang Kristiani, dengan tekun, dengan penuh iman, mendaraskan doa rosario setiap hari, itu pasti tidak akan dibiarkan sesat oleh iblis. Nah, mengapa? Nanti kita akan lihat uh, apa alasannya Montfort ini ya. Lanjut. Nah, masih orang kudus yang sama mengatakan, Montfort berkata, senjata apakah yang lebih ampuh dari dengan nada retoris ya? Senjata apakah yang lebih ampuh dalam memerangi musuh-musuh kita di dunia ini kalau bukan doa yang diajarkan oleh Yesus, doa Bapa kami dan doa salam malaikat, doa salam Maria. Senjata apa yang lebih ampuh kata Montfort kalau bukan doa Yesus dan doa Bapa kami dan doa salam Maria. Lagi kata Montfort, senjata apa yang lebih ampuh daripada renungan tentang kehidupan, kesengsaraan, dan kemenangan Tuhan Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat bahwa dalam doa Rosario itu bukan hanya apa rentetan doa kami salam Maria, aku percaya kemuliaan, tetapi juga ada renungan tentang kehidupan Yesus dari awal sampai akhir. Ada 4 peristiwa besar di situ. Peristiwa apa? Gembira, peristiwa terang, peristiwa sedih, peristiwa mulia. Next. Nah, Paus Pius ke-9 itu mengungkapkan sebuah pernyataan yang juga amat menarik. Dia katakan rosario adalah senjata ampuh untuk mengusir setan-setan dan menjaga diri dari dosa. Jika ingin ada damai dalam keluargamu, berdoalah rosario setiap hari, kata Paus Pius ke-9. Jadi saya kira ini juga sangat pernyataan yang sangat inspiratif. Lagi berikutnya Paus Leo ke-13, seorang pencinta rosario, dia menulis 13 dokumen ya terkait ada hubungan dengan rosario. Dia katakan rosario adalah senjata rohani yang ampuh, obat untuk semua kejahatan, dan akar dari semua berkat yang kita terima. Ini juga bahkan dia mengatakan obat untuk semua kejahatan dan akar dari semua berkat yang kita terima. Oke, berikut. Nah, ini dia. Ada satu orang kudus lagi yang mengatakan Rosario adalah Padre Pio. Rosario adalah senjataku dalam melawan setan, senjata pertahanan dan keselamatan. Nah, saudara-saudari, para peserta LPM yang terkasih, ada sebuah kisah tentang orang kudus ini. Jadi dikisahkan bahwa ketika Padre Pio bersiap untuk pergi tidur beberapa hari sebelum meninggalnya, Padre Pio berkata kepada para bruder di komunitas biarannya di dalam kamar. Ia katakan begini kepada para bruder itu, berikanlah senjata saya. Dan para bruder yang mendengar pernyataan Padre Pio itu lalu kemudian berkata kepadanya, Padre, di mana senjata itu disimpan? Kami tidak pernah melihat
senjata yang kepunyaan Padre? Lalu Padre Pio menjawab, senjataku saya letakkan di dalam jubah saya yang digantung itu di dalam kamar. Lalu kemudian Padre Pio, teman-teman Bruder itu lalu kemudian mencoba mengecek di dalam kamarnya, kira-kira di mana maksudnya Padre Pio ini diletakkan senjata itu. Nah, lalu kemudian para Bruder itu berkata, Padre, tidak ada senjata dalam jubah Anda. Kami hanya dapat menemukan manik-manik rosario. Lalu kemudian Padre Pio berkata kepada mereka, nah, bukankah manik-manik rosario itu adalah senjataku? Itu adalah senjataku yang sejati, katanya. Nah, ini kisah uh, terkait dengan Padre Pio, bagaimana ia kemudian memandang rosario yang ia miliki sebagai sebuah senjata untuk kehidupannya, senjata pertahanan hidupnya sebagai seorang Kristiani dan terlebih lagi sebagai seorang imam saat itu. Oke, berikut. Nah, Pope Franciscus, Anda tahu, saudara-saudari, dalam berita beberapa ketika kunjungan beliau ke Indonesia, dikatakan bahwa setiap kali dia melakukan kunjungan apostolik ke berbagai negara, Pope Franciscus selalu sebelum pergi, dia selalu berada di depan patung Bunda Maria dan berdoa di sana, begitu juga pulangnya. Nah, betapa ia kemudian sungguh-sungguh mencintai devosi kepada Bunda Maria. Nah, dia katakan begini dalam sebuah kesempatan, Bunda Maria selalu berjalan bersama kita, berjuang dengan kita, menopang hidup kita. Doa Rosario adalah doa yang tepat dalam pertempuran melawan si jahat dan para kaki tangannya. Kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, jadi ada sekian banyak pendapat tokoh-tokoh penting gereja, para paus, para orang kudus, menegaskan bahwa Rosario adalah senjata bagi hidup mereka. Lanjut. Nah, mari kita lihat beberapa kisah kemenangan. Saya cantumkan tampilkan di sini beberapa kisah kemenangan untuk menegaskan kepada kita, untuk ya mungkin sedikit mengingatkan kita. Saya tahu ada dalam beberapa minggu yang lalu ada satu romo yang membawa renungan tentang Maria sebagai Ratu Rosario. Mungkin dia sedikit sempat singgung soal kisah-kisah ini. Tapi mari kita lihat secara sepintas. Kisah yang pertama, kisah tentang kemenangan Santo Dominikus melawan kaum Albigensian, kelompok bidah. Terjadi pada tahun 1203. Santo Dominikus melawan kaum Albigensian yang berkembang di Eropa dengan doa Rosario. Albigensian adalah kelompok ya, yang berkeyakinan bahwa semua yang jasmania, semua yang materi adalah jahat, buruk. Yang baik hanyalah yang rohania. Maka bagi dia inkarnasi, penjelmaan Allah menjadi manusia, ya, itu tidak bisa diterima, tidak masuk akal bagi dia. Nah, ini tentu saja sangat menyesatkan karena kita meyakini sungguh bahwa Yesus Kristus sungguh Allah dan sungguh manusia. Bahwa yang dilahirkan oleh Maria di Bethlehem itu sungguh-sungguh Allah, tapi juga sekaligus sungguh-sungguh manusia. Sementara kelompok ini tidak mau mengakui itu, tidak menerima itu. Nah, ini tentu saja sangat berbahaya. Nah, pemahaman ini cukup kuat berkembang di Eropa pada zaman Dominikus ini. Nah, karena pengaruh kelompok ini begitu kuat, lalu kemudian Santo Dominikus ini gelisah. Gelisah, ya khawatir jangan-jangan nanti sebuah umat mengikuti cara berpikirnya kelompok ini. Lalu apa yang ia lakukan? Dalam kegelisahan batinnya, Santo Dominikus pergi ke sebuah hutan, berdoa di sana selama 3 hari 3 malam. Nah, sebentar. Selama 3 hari 3 malam. Nah, di sana ia berdoa dan bermati raga. Nah, disitulah kemudian, bahkan dikatakan dalam kisah itu ada di buku Rahasia Rosario ini, dikisahkan di sana bahwa ia berdoa sungguh-sungguh, bermati raga sampai badannya sakit semua. Lalu ketika kritis itulah, Bunda Maria menampakkan diri kepada Dominikus. Bunda Maria katakan, Dominikus, apakah engkau tahu senjata apa yang dipakai oleh Tritunggal Maha Kudus untuk membaharui dunia ini? Lalu Dominikus katakan, oh ibu, engkau tahu jauh melebihi saya, karena engkau selalu berada di sisi atau dekat putramu Yesus Kristus.
yang menjadi kepala keselamatan kami. Lalu kemudian Bunda Maria berkata, aku ingin kau tahu bahwa dalam situasi perang seperti sekarang ini, senjata yang paling ampuh adalah doa rosario. Mendengar itu, mendengar kata-kata itu, lalu kemudian Dominikus bangkit dari tidurnya, lalu kemudian ia pergi ke gereja katedral terdekat, membunyikan lonceng, mengajak umat untuk berdoa, sekaligus juga yang mewartakan tentang apa itu doa rosario. Nah, gerakan itu kemudian masif dilakukan di tempat Dominikus di Eropa saat itu, lalu kemudian rupa dikatakan bahwa doa rosario itulah mereka yakini sungguh-sungguh bahwa doa rosario yang dilakukan oleh Dominikus dan umat beriman saat itu kemudian mampu mengalahkan pengaruh kelompok Albigensia ini. Nah, itu sedikit kisah tentang Dominikus. Kisah kedua, tentang kemenangan di Lepanto di Yunani. Saya kira pernah disinggung, itu terjadi tahun 1971. Tadi saat itu terjadi peperangan antara tentara Kristen ya di Eropa dengan tentara Islam Turki ya saat itu ya. Eh, kita tahu bahwa ketika kemudian perang itu berlangsung, Paus Pius kelima mengajak seluruh umat Kristiani untuk berdoa rosario karena sadar bahwa pasukan Kristen saat itu ya sungguh-sungguh tidak bisa dibandingkan dengan pasukan Islam Turki. Pasukan mereka yang Kristiani dari Eropa ya, sungguh-sungguh kecil dibandingkan dengan pasukan mereka. Menyadari kekurangan ini, lalu kemudian Paus Pius kelima mengajak seluruh umat Kristiani Eropa untuk berdoa rosario. Nah, apa yang terjadi saat itu eh, setelah ada gerakan untuk mengadakan doa rosario, lalu dikatakan bahwa setelah gerakan itu kemudian pada 7 Oktober 1971 akhirnya kemudian peperangan itu dimenangkan oleh pasukan Kristen. Padahal sebetulnya mereka sebelumnya sudah agak pesimis ya. Tetapi dengan kekuatan doa rosario itu lalu kemudian mereka yakini sungguh-sungguh doa itu dengan bantuan Bunda Maria, doa itu membawa kemenangan untuk mereka. Nah, itulah latar belakang di balik ada peringatan 7 Oktober itu peringatan wajib Maria Ratu Rosario. Lalu bukan hanya itu, seluruh bulan Oktober ditetapkan oleh Paus Gregorius ke-13 sebagai bulan Rosario. Kisah yang ketiga. Nah, ini kisah ketiga saya temukan di salah satu website. Kisah kemenangan gereja Nigeria melawan kelompok Boko Haram di bawah uh, dikoordinir oleh Monsignor Oliver Dom, uskup Nigeria. Tadi dia berhasil melawan kelompok Boko Haram, kelompok Islam radikal di Nigeria, yang saat itu katanya banyak banyak orang Kristen, ya, orang Katolik yang dibunuh oleh kelompok Islam radikal ini. Nah, tetapi kisahnya sungguh menarik. Dikisahkan bahwa ketika gerakan kelompok Boko Haram itu begitu kuat mempengaruhi atau ya, bergerak di banyak tempat di Nigeria, apa yang dilakukan oleh Uskup Oliver Dom. Ia pergi berdoa di sebuah gereja, di sebuah kapel, di depan sakramen Maha Kudus, ia berdoa rosario. Ketika itu, Yesus menampakkan diri kepadanya sambil memegang pedang. Nah, selama penglihatan itu, dalam penglihatan penampakan itu, Yesus mengacungkan pedang ke arah Bapak Uskup ini, Uskup Nigeria ini. Nah, ketika Uskup pergi mengambil pedang dari Yesus itu dalam penampakan itu, ini pengalaman supernatural ya. Secara ajaib pedang itu berubah menjadi rosario. Begitu Uskup pemegang pedang rosario di tangannya, Yesus lalu memandang Bapak Uskup ini dan berkata, 3 kali ya berkata, dia katakan, Boko Haram sudah lenyap, Boko Haram sudah lenyap, Boko Haram sudah lenyap. Nah, pengalaman ini sungguh-sungguh membakar semangat Bapak Uskup ini yang sungguh-sungguh dalam situasi yang mengkhawatirkan saat itu karena kelompok Boko Haram itu begitu menguasai Nigeria. Lalu kemudian ia mengajak seluruh umat Kristiani, mengajak para romo, mengajak para suster buder untuk berdoa rosario. Apa yang terjadi kemudian? Ya, pada beberapa waktu kemudian dikatakan bahwa
kelompok Boko Haram ini kemudian berhasil dikalahkan. Sekitar tahun 2016-2017 kelompok Boko Haram ini kemudian tiba-tiba bisa dikalahkan, di, dijauhkan dari negara Nigeria. Nah, itu saudara-saudari tiga kisah kemenangan yang saya tampilkan, kisah yang sudah terjadi selama ini untuk mengingatkan kita betapa kemudian doa Rosario memiliki kekuatan yang luar biasa di dalam peperangan peperangan rohani maupun juga peperangan dalam arti fisik ya. Nah, saudara-saudari para peserta LPM yang terkasih, pertanyaan yang berikutnya adalah apa kekuatan yang ada dalam doa Rosario? Ini yang kita lihat satu persatu. Next. Nah, oke. Okay. Ada sebuah ungkapan di sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II dalam Rosario Virginis Maria, kalau tidak salah ya. Yang bicara khusus tentang Rosario, ya katakan begini, doa Rosario menghubungkan kita dengan Bunda Maria, menghubungkan kita dengan Tuhan, dan dengan seluruh kekuatan surgawi. Saya pernah punya pengalaman menarik ketika retret di salah satu retret dibimbing oleh seorang Romo Jesuit, ya pernah mengungkapkan sebuah kisah yang menurut saya amat menarik, kisah untuk menegaskan betapa pentingnya Rosario. Ya, memulai cerita begini. Pada suatu ketika ada seorang anak kecil, ya anak perempuan sekitar usianya sekitar 5 atau 6 tahun, meminta kepada mamanya untuk ikut mamanya yang setiap hari ke pasar. Dia katakan, "Ma, bolehkah hari ini saya ikut mama ke pasar?" Lalu mamanya berkata, "Tidak usah, nak. Di pasar itu nanti terlalu ramai, terlalu banyak orang. Kalau kamu nanti ikut ke sana, pasti nanti kamu akan tersesat." Tapi anak ini terus meminta, "Ma, cukup hari ini aja saya ikut mama ke pasar. Bisakah? Bisa nggak?" Karena dia anak itu minta terus-menerus, lalu kemudian mamanya berkata begini, "Dek, kalau nanti kau ikut saya ke pasar, kamu harus pegang sal ya." Kebetulan mama ini seringkali memakai sal yang cukup panjang. Kamu harus pakai pegang terus sal ini supaya kamu tidak tersesat. Kemanapun saya pergi nanti di pasar dari satu toko ke toko lain, kamu pegang terus sal ini. Nah, demikianlah terjadi kemudian anak itu pergi ikut mamanya ke pasar. Nah, kemanapun mamanya pergi dari stand ke stand dalam situasi yang penuh banyak orang itu, anak itu terus pegang ujung sal mamanya. Sampai kemudian mereka pulang dengan selamat kembali ke rumah. Nah, ini kisah sederhana, kisah simbolis sebetulnya Bapak Ibu. Romo Jesuit yang pembimbing kami ini mengatakan Rosario itu seperti itu, ya. Doa Rosario itu menghubungkan kita dengan ibu kita, ibu rohani kita, Maria tentu saja. Dan di saat yang sama menghubungkan kita dengan Yesus. Karena doa Rosario selalu berpusat pada Yesus. Nah, next. Nah, yang pertama saya katakan, mengapa apa kekuatan di balik doa Rosario? Ya. Pertama, doa Rosario adalah saat untuk bersekutu dengan Bunda Maria dan dengan Yesus. Ini gambar Paus Fransiskus sedang berdoa di depan patung Bunda Maria. Doa Rosario adalah saat untuk bersekutu bersama Maria, Ibu Yesus dan Ibu kita, Ratu Surga dan Ratu kita semua. Ini adalah saat kontemplasi. Bapak Ibu, kata kontemplasi seringkali kita dengar. Kata ini berasal dari kata bahasa Latin, dari kata cum, bersama dengan, ini ada mirip-mirip dengan kata komunio. Komunio itu itu artinya bersama, unio artinya satu, ya. Sedangkan ini kontemplasi, cum artinya bersama dengan, dan templum itu artinya ruang.
Kontemplasi secara harfiah berarti hadir dalam satu ruang bersama. Dalam konteks ini bersama Bunda Maria dan bersama dengan Tuhan. Nah, maka sesungguhnya ketika kita berdoa rosario, kita sedang bersekutu dengan Bunda Maria. Kita sedang ada bersama dengan Bunda Maria, sedang hadir bersama dengan Bunda Maria. Maka ini adalah doa yang kontemplatif ya. Berikut, ini Yohanes Paulus kedua. Nah, dalam doa rosario kita ada bersama Maria, menatap wajahnya, kita berkontak dengan Maria. Yang perhatiannya selalu tertuju pada Yesus ya. Perhatian Bunda Maria selalu tertuju pada Yesus. Jadi ketika kita menyapa Maria ya, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Jadi selalu berpusat pada Yesus ya. Perhatiannya ya tertuju pada Yesus. Nah, kisah kecil ini mungkin membantu kita nanti. Kisah tentang seorang ibu, disebutlah Ibu Magda ya. Semoga di sini tidak ada Ibu Magda ya. Dan dua putrinya yang bernama Pauline dan Monica. Nah, Ibu Magda ini punya dua putri. Ketika mereka dewasa lalu menikah, rupanya rumah mereka tidak jauh dari Ibu Magda. Jadi berdekatan saja mereka tinggalnya. Nah, pada suatu ketika Pauline ini biasa datang, anak pertama biasa datang ke rumah ibunya, Ibu Magda, ya. Biasa datang kalau ada sesuatu yang tidak beres, ya. Ada sesuatu yang kurang di rumah, lalu kemudian entah apa yang kurang itu, ya mungkin uh, sedang ada tagihan tertentu, lalu uang belum ada, lalu kemudian dia datang ke mamanya, lalu kemudian minta mamanya supaya dibantu dulu, ditalangi dulu. Begitu seterusnya si Pauline ini. Sehingga di pikiran mamanya ini, Ibu Magda ini, oh kalau kalau Pauline datang pasti ada dia datang karena ada butuhnya, ada sesuatu yang kurang di rumahnya. Itu di pikiran mamanya karena terlalu sering. Nah, sedangkan Monica anak kedua, pada awalnya ia datang untuk meminta sesuatu karena ada sesuatu yang kurang di rumahnya. Tapi lama-lama Monica datang ke rumah mamanya, rumah ibunya, sekedar untuk bercerita, untuk curhat, untuk mendengarkan kisah-kisah mamanya tentang ya, kisah ketika bagaimana mamanya menghadapi krisis dalam keluarga, kisah bagaimana mamanya dulu ya menghadapi gejolak anak-anaknya sedang memasuki usia remaja. Nah, perjumpaan itu membuatnya sungguh mengenal ibunya. Jadi Monica tidak sekedar untuk datang untuk meminta, tetapi lama-lama relasi itu ya kunjungan ke ibunya menjadi sebuah kesempatan bagi dia untuk mengenal mamanya dengan sungguh-sungguh dan lebih-lebih lagi mengenal nilai-nilai hidup yang menggerakkan ibunya selama hidupnya. Nah, dua pola relasi yang berbeda. Yang satu, Pauline datang hanya meminta. Yang satu datang untuk tinggal bersama, bercerita, mendengar, ya, berkontak, ya, mencoba untuk belajar apa yang sudah dihidupi oleh ibunya, nilai-nilai apa yang menggerakkan dia, menopang dia selama hidupnya dan seterusnya. Nah, kisah relasi Ibu Magda dengan kedua putri ini bisa membantu kita untuk memahami sesungguhnya apa itu doa. Dari doa Marial dalam hal ini Rosario lebih dari sekedar doa di mana kita memohon ya. Seperti halnya kita ya. Kalau berdoa mungkin tahap awalnya memohon. Memang itu sesuatu yang sangat biasa ya. Tapi itu hanya tahap paling dasar dari sebuah doa, memohon ya. Dari dalam konteks ini saya mau mengatakan apa dari cerita ini, doa Marial, doa Rosario lebih dari sekedar saat di mana kita memohon sesuatu. Tapi itu adalah saat di mana kita bersekutu dengan Bunda Maria, berkontak dengan Bunda Maria, dan di saat yang sama memusatkan perhatian pada peristiwa-peristiwa hidup Yesus yang kita renungkan. Maka dikatakan doa ini doa yang Kristosentris ya. Next. Nah, dalam doa Rosario kita tidak hanya meminta, kita belajar, tetapi kita belajar menjadi seperti Maria. Bagaimana Maria menerima Yesus, bagaimana ia belajar untuk taat, bagaimana ia mendengar sabda Allah, bagaimana kemudian ia menyerahkan hidupnya kepada putranya. Jadi kita dibentuk untuk menjadi semakin beriman, menjadi semakin taat dan rendah hati seperti Maria.
hingga akhirnya Yesus tinggal dalam diri kita dan mengubah kita. Jadi semakin kita bersekutu dengan Bunda Maria, semakin kita menjadi menimba apa menyerap nilai-nilai hidup yang telah dihidupi oleh Bunda Maria, dan kita menjadi seperti Maria, dan akhirnya kita menjadi seperti Yesus kemudiannya. Karena Yesus dan Maria dua pribadi yang tak terpisahkan. Ya. Berikut. Nah, Beato Bartolomeo mengatakan begini, semakin sering kita berrelasi akrab dengan Yesus dan Maria, kita semakin menyerupai keduanya. Yang membandingkan begini, perilaku dua orang sahabat yang sering bertemu dan pertemuannya intens sekali. Lama-lama dua orang sahabat yang sering bertemu walaupun dari latar belakang berbeda, ya, lama-lama karena sering bertemu lalu kemudian pola pikirnya menjadi cenderung mirip, ya, karena sering bertemu. Nah, bagi Beato orang kudus ini, ya katakan bahwa semakin kita berrelasi akrab dengan Yesus dan Maria, lama-lama kita akan bertumbuh menjadi serupa dengan mereka. Maka doa Rosario menolong kita bertumbuh menyerupai Yesus dan Maria. Ini dikatakan oleh Yohanes Paus II dalam Rosario Virginis Maria nomor 15, artikel 15. Ya. Jadi ini doa yang membantu kita untuk bertumbuh di dalam kekudusan, dalam keserupaan dengan Tuhan Yesus sendiri. Next. Nah, yang kedua, kekuatan apa yang kita temukan dalam doa Rosario? Doa Rosario adalah saat di mana kita memuji Tuhan dan Bundanya. Doa Rosario ya penuh dengan unsur pujian. Doa Salam Maria, ya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah. Jadi ada unsur pujiannya. Belum lagi doa kemuliaan. Doa Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, itu kan pujian semua ya. Ini adalah saat bagi kita untuk memuji, mengagumi, dan memuliakan Allah yang berkarya dalam dan melalui Bunda Maria. Santo Montfort dalam buku Rahasia Rosario yang berkata begini, setiap kali kita mengucapkan doa Bapa kami dan doa Salam Maria, itu kita seperti memberikan satu kuntum mawar kepada Yesus dan Bunda Maria. Kita kadang-kadang kan pergi ke ziarah ke sebuah gua Maria, kita seringkali membawa bunga, ya, satu bunga mawar untuk Bunda Maria. Sesuatu yang sederhana, tapi itu kan ungkapan cinta, ya, penghormatan kepada Bunda Maria. Dan betapa saya membayangkan betapa kemudian Yesus dan Sang Bunda itu sangat senang ketika kita datang kepadanya, mengucapkan doa Bapa kami dan Salam Maria, karena itu menjadi pujian bagi dia. Dan itu pasti membuat kita dekat dengan Yesus dan Bunda Maria, tentu saja. Berikut. Nah, masih ya terkait apa dikatakan oleh Montfort tadi, mendaraskan Rosario itu seperti membuat rangkaian mawar untuk dipersembahkan kepada Bunda Maria sebagai tanda hormat dan cinta bakti kita kepadanya. Kita tahu Rosario itu dari kata Latin, rosarium, itu kebun mawar, rosa, itu artinya mawar. Di Malang, di Seminari Tinggi SNM itu ada Taman Rosario Montfort kami sebut ya. Di dalam itu ada dibentuk rosario yang dari bentukan mawar. Ya. Tapi untuk mengingatkan kita bahwa akan hal ini apa yang dikatakan oleh Montfort, setiap kali kita mengucapkan doa Bapa kami dan Salam Maria, ya kita seperti merangkai mawar dan itu dipersembahkan kepada Bunda Maria. Nah, dan tujuan akhir tanda hormat dan cinta kita kepada Bunda Maria adalah Tuhan sendiri. Tujuan terakhirnya adalah lagi-lagi Tuhan, Yesus sendiri. Dengan itu kita terus terhubung dengan Tuhan. Tadi masih ingat di slide di tengah saya katakan bahwa doa Rosario menghubungkan kita dengan Bunda Maria, dengan Tuhan, dan dengan seluruh kekuatan surga. Bandingkan Yohanes ayat 5, Tuhan Yesus mengatakan bahwa di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Atau Roma 8:31, ya, Paulus katakan, jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Kalau hidup kita terus terhubung dengan Yesus dan Bunda Maria, pasti kekuatan surgawi itu ada di kita, dan itu pasti menjadi sesuatu yang
menguatkan kita dalam menghadapi apapun kesulitan, tantangan, atau kejahatan di dunia ini. Berikut. Nah, ini masih dari dokumen Paus Yohanes Paus II. Dia katakan bahwa pujian dilakukan secara berulang-ulang dalam doa rosario. Ingat Bapak Ibu, rosario itu kan salah satu ciri khasnya berulang-ulang, doa yang diulang-ulang. Pujian yang dilakukan secara berulang-ulang dalam doa rosario membantu kita menjadi semakin dekat dengan Yesus dan bundanya. Dan ini juga menolong kita untuk mencapai keheningan. Doa yang sama yang dikatakan berulang-ulang, lama-lama itu membuat kita memasuki keheningan dan membantu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Seorang penulis rohani, ya, seorang pastor Charles de Foucault, orang Prancis, berkata begini, cinta dalam hati itu akan makin berkobar-kobar oleh kata-kata sederhana yang terus diulang-ulang. Seperti halnya kita, ya, Bapak Ibu di tengah keluarga, dengan kata-kata sederhana mengungkapkan I love you satu sama lain begitu. Terus juga kata-kata yang sederhana, sangat sederhana ya. Atau sapaan biasa ya. Sapaan yang sangat sederhana tiap hari, terima kasih. Yang sederhana maksudnya ketika diulang-ulang lama-lama itu akan menumbuhkan cinta yang berkobar-kobar dalam hati kita. Begitulah kemudian ketika kita memuji Yesus dan Bunda Maria secara berulang-ulang dengan doa Bapa Kami, doa Salam Maria, itu pasti menumbuhkan cinta di dalam hati Tuhan, tetapi juga dalam hati kita. Oke, berikut. Nah, yang ketiga, kekuatan di balik rosario adalah kita menggunakan salib dan manik-manik yang menyatu dengan salib. Ini juga dalam dokumen Paus Yohanes Paus II. Sambil mengucapkan doa aku percaya, kita kalau doa rosario Bapak Ibu, ya saya kira kalian semua ada rosario di saku masing-masing. Sambil mengucapkan doa aku percaya, kita kan biasanya memegang salib di ujungnya ya. Memegang salib Yesus yang mengingatkan kita akan kekuatan kasih Kristus ya tentu saja ya. Nah, dari situ kita bergerak. Setelah aku percaya, lalu berdoa kami, pencet manik-manik satunya, begitu seterusnya ya. Lalu kemudian peristiwa demi peristiwa, nanti lama-lama ujungnya kan salib juga ya. Jadi sambil mengucapkan doa kami dan salam Maria, kita memegang manik-manik yang terhubung kembali dengan Kristus. Kristus yang tersalib ya. Jadi lebih dari sekedar simbol ya, tapi ini sebuah pesan penting yang kita dapatkan ketika kita berdoa rosario. Doa rosario adalah doa yang sungguh-sungguh kristosentris, memulai dengan salib ya. Apalagi ya kita dalam doa rosario ya sambil dikatakan pasal kedua, manik-manik yang menyatu pada salib Kristus melambangkan kehidupan dan doa kita yang terpusat pada Kristus. Doa yang sungguh-sungguh kristosentris. Sambil memegang manik-manik ya kita merenungkan hidup Yesus dari awal sampai akhir. Ini doa yang sungguh-sungguh tidak hanya doa marial, tapi doa yang sungguh-sungguh kristosentris. Oke, lanjut. Kristosentris artinya berpusat pada Kristus ya Bapak Ibu. Nah, salib dan manik-manik ini adalah sarana yang membantu kita. Sekali lagi sarana yang membantu kita untuk tetap terhubung dengan Bunda Maria dan dengan Yesus. Untuk tetap fokus pada permenungan tentang peristiwa-peristiwa hidup Yesus dan Bunda Maria. Sarana yang membuat kita tetap fokus ya. Saya kadang-kadang kalau berdoa rosario itu kan kadang kepikiran kemana-mana ya. Tapi kalau kita pencet kembali biji-biji ini, itu akan membuat oh ya saya sedang mendaraskan doa rosario. Dan membuat kita tetap fokus pada Yesus ya yang kita renungkan ya peristiwa hidupnya ya. Maka doa rosario seperti saya katakan tadi, saya tegaskan bahwa doa yang saat dimana kita sambil mengucapkan doa salam Maria Bapa kami berulang-ulang di saat yang sama ingatan kita, pikiran kita ingat merenungkan tentang peristiwa-peristiwa hidup Yesus. Dulu saya diajarkan waktu masih frater ya. Sambil setelah kita mengucapkan satu peristiwa, lalu kemudian setelah itu kita ingat peristiwa itu secara sepintas, lalu doa Bapa kami dan salam Maria berulang-ulang. Nah, begitu seterusnya. Dan ini sungguh-sungguh doa yang dimana kita hati pikiran kita diarahkan pada peristiwa-peristiwa hidup Yesus dan Bunda Maria.
Bartolongo mengatakan begini, untaian biji-biji rosario itu ibarat rantai halus yang menghubungkan kita dengan Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Maka rosario menghubungkan kita dengan Tuhan. Saya kira jelas ini apa yang dikatakan oleh orang kudus ini. Jadi rosario adalah rantai halus dalam tanda petik ya, yang menghubungkan kita dengan Yesus dan Bunda Maria. Kalau hidup kita terhubung terus dengan Yesus dan Bunda Maria, siapakah yang mampu melawan kita? Oke, berikut. Nah, kekuatan berikut menurut saya adalah susunan sangat sederhana. Sangat sederhana. Doanya mudah dihafal, diingat karena doa-doa yang sangat dasar, namun sangat biblis. Doa Bapa kami adalah doa Yesus sendiri. Doa Salam Maria adalah gabungan dari perkataan malaikat Gabriel ya dan perkataan Elizabeth. Itu doa yang sangat kitab suci, dari kitab suci juga. Yang kedua, bisa didoakan dimanapun. Di ruang doa, di gereja, di rumah, di jalan. Ketika masih frater itu, kami karena pakai sepeda ke kampus, ya kita diajari oleh romo-romo pembimbing. Frater, kalau sambil jalan dengan sepeda, daripada pikiran kemana-mana, doalah rosario. Ya, sangat sederhana. Ketika sedang bekerja, ada yang ketika renang, ada satu umat kemudian waktu saya di Jawa Tengah itu bercerita bahwa di Tegal bercerita bahwa Frater, biasanya kalau saya lagi sendirian berenang, saya sambil doa rosario. Itu menarik. Nah, lalu kemudian doa rosario menggabungkan dua vokal. Dua vokal artinya doa yang diucapkan dengan kata-kata verbal ya. Dan doa batin. Doa batin itu terletak ketika kita merenungkan peristiwa hidup Yesus dan Bunda Maria. Saat menderaskan doa Bapa kami dan Salam Maria, hati kita tertuju pada peristiwa Yesus dan Bunda Maria yang kita renungkan. Oke, berikut. Yang kelima, doa yang sangat berdaya guna. Jadi, doa ini mampu mendatangkan berkat berlimpah bagi siapapun yang mendoakan dengan penuh iman. Juga doa yang dikatakan sangat efektif untuk menghalau kekuatan jahat. Ya. Seorang eksorsis dari Roma, seorang Romo, dia pernah berkata, mendengar perkataan dari seorang yang pernah dirasuki roh jahat, dia katakan begini, setiap Salam Maria dari Rosario adalah sebuah pukulan bagi kepalaku. Jika semua umat Kristen mengetahui kekuatan Rosario, ini adalah akhir dari hidup, dari diriku. Jadi betapa kemudian ini ancaman bagi uh, kekuatan setan ya. Berikut. Beato Alan de la Rose mengatakan bahwa jika kita berdoa rosario setiap hari, Bunda Maria menjanjikan 15 hal. Salah satunya adalah perlindungan dari api neraka dan tidak akan meninggal tanpa menerima sakramen. Ini saya kira jelas ya. Ini perkataan dari Beato Alan de la Rose. Berikut. Nah, ini beberapa kisah ya yang saya sendiri ya. Ada peristiwa kisah pertama itu saya pernah diajak untuk oleh waktu masih prater ya, diajak oleh seorang romo formator kami di Malang untuk pergi mendoakan seorang yang kerasukan roh jahat ya. Ada seorang mahasiswi di sebuah kos, badannya kecil, tinggi, ketika rupanya salah satu tanda kalau orang itu sungguh-sungguh dirasuki kekuatan jahat, jadi kekuatan dia menjadi sangat super super super. Jadi bisa kekuatannya kami ada 10 frater, ada 12 anak teman kosnya itu. Ketika kami dia dirasuki roh jahat, dia teriak-teriak. Ya, ketika kami berdoa rosario ya, kami pegang dia, kami semua ada belasan orang terlempar semua. Ya. Padahal dia hanya seorang cewek yang badannya kecil. Ya. Nah itu artinya ada kekuatan lain yang sedang merasuki dia. Tapi yang menarik yang saya mau katakan bahwa ketika rosario terus kami daraskan, semakin dia meronta-ronta, semakin berteriak kuat. Nah, berarti kan ada ketakutan di situ ya, dia ketakutan. Memang tidak selesai malam itu waktu itu kami perginya malam, tidak selesai waktu itu mengurus anak itu. Tapi kami kemudian dengar bahwa dia kemudian sungguh-sungguh bebas, memang karena dia uh, pergi ke pertapaan Ngadireso di Malang ya, di Tumpang, berdasar dari konsultasi-konsultasi dengan para suster di sana ya. Lalu memang ditemukan bahwa memang sungguh-sungguh dia ada pegang sesuatu gitu ya. Dia rupanya ketika ke Malang sebagai mahasiswa baru dititipi oleh neneknya, entah dalam bentuk apa, pokoknya ada sesuatu, maksudnya untuk jaga diri, tapi rupanya itu membuka pintu bagi kekuatan lain untuk masuk merasuki dia. Tapi kemudian dia lepaskan itu, dia mengaku dosa, dia
ikut ekaristi, lalu kemudian dia kembali menjadi sehat dan normal sampai saat ini. Nah, yang kedua, kekuatan dosa untuk sebuah keluarga yang sedang krisis. Saya pengalaman kecil pribadi ketika saya menghadapi sebuah keluarga, masih ada hubungan keluarga dengan saya, om dan tante, tiba-tiba mereka sedang krisis, anaknya masih kecil, tiba-tiba mereka putuskan hendak mau pisah. Tentu sebagai bagian dari keluarga kan ikut ikut menderita juga ya, ikut ikut prihatin ya. Lalu apa yang saya lakukan? Saya pergi berdoa di sebuah gua Maria di pedalaman Kalimantan Barat. Ya sekitar 3 atau 4 atau 5 kali saya ke gua yang sama, saya berdoa rosari di sana. Dan syukur kepada Allah, beberapa minggu kemudian, saya kira 2 minggu, waktu itu tahun 2015, lalu tante saya lalu kemudian memberikan pesan, Pastor Romo terima kasih atas doanya, akhirnya dengan segala pertimbangan saya memutus untuk tetap bertahan dengan suami saya. Nah pengalaman itu kan, ya apakah itu karena doa rosario saya atau memang karena ini, tapi seakan-akan mengarahkan pikiran saya bahwa oh ya, ini pasti ada hubungan dengan doa yang saya panjatkan selama ini ya, secara khusus untuk mereka ya. Ya saya bersyukur untuk itu. Nah, lalu kemudian pengalaman ketiga ya, dari seorang Romo, teman Romo yang mengisahkan bagaimana ia membantu adiknya yang sedang melahirkan ya, ketika adiknya sedang melahirkan lalu kemudian ia berdoa rosario sungguh-sungguh, dan itu rupanya membantu proses melahirkan adiknya. Berikut itu 3 pengalaman yang, oh ya, nah ini di slide terakhir ini lagu Rosario Lambang Suci. Ini saya kira mungkin tidak semua tahu, tapi ini lagu yang dulu seringkali waktu kecil ketika saya di kampung, lalu kemudian seringkali lagu ini didaraskan. Kata-katanya sederhana ya. Rosario Lambang Suci, penghalang setan dan nafsu pun musuh yang kejam. Yang kejam ya. Tapi ada kata alat senjata ajaibnya di situ ya. Tapi karena waktu ini ya saya tidak perlu untuk memutarkannya. Kita lanjut saja. Saya kira itu ini terakhir sudah ya. Next ya. Oh ya udah. Selamat berdoa rosario Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi itu saja yang biasa saya sampaikan pada malam ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih, Romo Lukas. Perenungan pada malam hari ini membuat kami semakin mengenal Rosario yang sebagai senjata bagi kami umat beriman. Saya memberikan ringkasan Romo atas perenungan Romo pada malam hari ini. Boleh, Romo? Boleh silakan Bu Donya. Iya, Romo mengangkat tema pada malam hari ini adalah Rosario Senjata Umat Beriman, selaras dengan bulan Oktober, bulan Rosario. Rosario sebagai senjata rohani mengingatkan kita bahwa setan ada di mana-mana, seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Ilustrasi setan menurut Paus Fransiskus, setan bisa ada di saku kita masing-masing. Menurut Santo Montfort, kita berada di dunia pertempuran melawan kuasa-kuasa jahat. Dan Santo Montfort menyatakan, senjata yang lebih ampuh memerangi semua ini adalah doa Bapa kami dan doa Salam Maria dengan renungan-renungan tentang kehidupan Yesus sengsara dan kemenangannya. Dan Santo Montfort menyatakan, tidak seorang pun yang mendaraskan doa rosarionya setiap hari akan dibiarkan sesat oleh iblis. Ada beberapa tadi Romo Lukas menyatakan orang kudus yang meneguhkan kami semua akan senjata rohani kita adalah rosario, dan Paus Fransiskus menyatakan doa rosario adalah doa yang tepat dalam pertempuran melawan si jahat dan para kaki tangannya. Bunda Maria berjalan dan berjuang bersama kita dan menopang kita. Doa rosario menghubungkan kita dengan Bunda Maria dan Tuhan serta seluruh kekuatan surgawi. Doa rosario kita belajar menjadi seperti Bunda Maria, semakin beriman, semakin taat, rendah hati,
dan menyerahkan diri kita kepadanya. Doa Rosario membantu kita bertumbuh menyerupai Yesus dan Bunda Maria dalam kekudusan. Santo Montfort menyatakan, berdoa Rosario kita dapat merangkai bunga mawar, mempersembahkan mawar kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria sebagai tanda cinta dan hormat kita. Dengan berdoa Rosario, hidup kita terhubung dengan Tuhan. Jika Allah ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Kita berdoa Rosario, kita menyatakan cinta kita dan hormat. Dan sebenarnya dengan berdoa Rosario adalah cinta Tuhan Yesus dan Bunda Maria kepada kita. Mari kita bukan hanya di bulan Oktober ini kita berdoa Rosario, tetapi di setiap hari kita berdoa Rosario adalah senjata ampuh bagi kita semua. Ini yang bisa saya ringkas, Romo Lukas. Perenungan pada malam hari ini membuat kami semakin mencintai Rosario. Ya, mari Bapak Ibu, kita masih punya waktu dengan Romo